Lydia, Woi, ngapain sih aja? gue lagi ngerjain makalah gue nih. Kenapa makalah lu? Tadi kan kita kan ada tugas makalah, dosen ngejelasin. Tapi kayak makalah gue mandek ya. Gak bisa ngebedain antara teori sama datanya. Oh, emang ribet sih tugas makalah ya yang tadi. Ribet sih emang. Iya, gue udah balik-balik ngerjain. Tapi tetap aja kayak gak nyambung apa yang dosen bilang sama apa yang gue kerjain. Padahal gue udah efisien. Oh ya udah semangat ya. Bisa kok kerjainnya mah. Tim, lu dengerin gak sih? Hah? Denger kok. Lu bilang soal ini kan tadi apa? Tugas makalah ya yang gak nyambung itu. Lu tuh cuma dengerin suara gue doang, tahu nggak dengerin isinya. Rame amat siang-siang gini. Lagi pada apa sih? Geseran dong, Lid. Kenapa lo, Lid? Gue liat-liat dari tadi muka lo gak enak banget. Iya nih, gue tuh lagi ngomong sama Justin, tapi Justin main HP mulu. Duh, Tin, dalam komunikasi tuh ya, dengerin tuh bukan cuma diem, apalagi ngangguk-ngangguk doang loh. Emang iya ya. Gua pikir duduk terus denger aja udah cukup. Dengerin tuh pakai hati juga, bukan cuma telinga. Coba Lid ulang lagi emang apa yang lo sampein ke Justin tadi. Oke, jadi dosen tuh tadi kan ngejelasin, kita bikin makalah. Ya, Tapi dari yang dosen jelasin itu sama makalah gue itu beda. Gue nggak bisa membedakan teori sama data. Padahal gue udah ngambil dari jurnal internasional, data lapangan juga lengkap. berarti lo tuh cuma perlu tahu cara narik kesimpulan dari hubungan teori sama data aja ya? Nah itu nggak ada yang ngerti. Nah, gimana sih lo, Tin? Contohnya tuh gini, Jas. Dulu waktu gue bingung mau ngambil matkul pilihan, emak gue tuh bilang, mama nggak langsung bilang yang kayak, ambil aja yang itu, atau kamu gitu aja bingung. Tapi mama malah nanya ke gue tuh kayak, kamu cari matkul yang menantang atau yang bisa bantu skripsi nanti. Oh, terus gimana? Nah, dari situ gue jadi mikir kan, iya juga ya, matkul yang menantang tuh lebih seru. Tapi matkul yang bisa bantu skripsi itu lebih relevan. Mama gak ngasih jawaban sih ke gue, tapi gue bantu ngolah pikiran, itu namanya mendengar aktif. Bukan cuma menerima informasi, tapi membantu lawan bicara, menemukan solusinya sendiri. Nah, persis tuh kayak Amanda barusan ngomong, makanya dengerin, dia bantu nemuin inti masalahnya. Oh, gitu. Paham gak lu, Justin? Oke. Jadi kalau misalnya Lydia bilang kalau tugas makalahnya tuh belum nyambung antara teori sama data tuh berarti Lydia belum nemu kesimpulannya gitu ya? Nah, itu dia. Tuh lu mulai ngerti, mulai nyambung kan? Iya. Mantap, Tin. Itu tuh salah satu bentuk pemahaman dalam mendengarkan. Lu berarti bisa ngolah apa yang Lydia sampaikan tadi. Oh, berarti kalau habis nih Lydia cerita-cerita lagi, gue bisa nanya dong kayak kira-kira data lu tuh bisa dukung teori di bagian mana ya, gitu kan? Ya, bisa banget. Itu justru yang gua butuhin buat bantu mikir juga. Oh, gitu. Oke. Oh ya, gue jadi inget tuh, dulu gue pernah cerita kan ke kalian soal yang tentang liburan itu, inget gak lu? Inget kan? Nah waktu itu kan gue semangat banget tuh ceritanya kan sampai gue ceritain detailnya, semuanya tempatnya, suasananya gimana, tapi kalian cuman kayak, oh iya asik ya. Nah dari responnya begitu, gue jadi langsung masih lagi tuh. Oh iya, gue inget tuh. Kayaknya gue dengerin cuma sepintas doang deh. Tapi kayaknya ya. Nah, menurut gue itu poin pentingnya. Lo tuh ngerasa kita cuma nerima suara tapi nggak sungguh-sungguh ngemahamin maksud dan antusias lu kan. Seharusnya kita bisa tanya lebih lanjut, misalnya kayak kenapa lu pilih tempat itu, atau apa sih yang paling lu nanti-nanti dari liburan itu. Itu tuh kayak nunjukin kita mengevaluasi atau menimbang cerita lo, bukan cuma asal dengar. Iya sih, bener sih. Gue tuh cuman butuh didengerin tanggapan yang nunjukin kalian tuh beneran tertarik gitu sama paham apa yang gue ceritain.
Nah, gue jadi semangat kalau misalnya ada yang kayak dengerin gue gitu. Weh, pada stres amat nih. Lagi bahas tugas makalah ya? Iya nih Dep, tapi sekalian bahas soal penting yang ngedengerin aktif. Soalnya tadi si Lydia ngerasa nggak didengerin sama si Justin. Wah, topik bagus tuh. Banyak yang mikir mendengar itu cuma bukan soal diam dan ada suara. Nah tadi tuh dosen itu ada yang jelasin 5 tahap. Hah, ada 5? Apa aja deh emang? Iya Tin, tadi tuh dosennya bilang ada 5. Nih gue jelasin ya. Yang pertama itu menerima, memahami, mengevaluasi, menganggapi, dan mengingat. Oh gitu, pantes gue tadi malah bikin Lydia makin stres. Ternyata gue berhenti di tahap pertama. Nah itu dia Tin, jadi pendengar baik. Akhirnya bisa mendengar kan? Gak apa-apa Tin, tapi lain kali tetap dengerin ya kalau gue ngomong, kalau gue buka. Ya Lid, gue bakal latihan jadi pendengar yang aktif biar nggak cuma kayak batu duduk doang dengerin lu. Bagus tuh, soalnya komunikasi itu soal koneksi, bukan cuma tukar suara. Setuju, kayak semakin dilatih mendengar, suatu hubungan bisa jadi tim atau kelompok.